Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita limpahkan ke Allah Subhanahu wa taala, juga pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, yang mudah-mudahan kita selalu dalam keimanan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, saya akan memberikan kuliah 5 menit, dalam arti bukan perkuliahan secara formal, tapi ini materi mengisi sebelum kita buka puasa di bulan suci Ramadan. Saya akan mengambil tema yaitu tentang sabar. Arti dari sabar yaitu sobaru yasbiru. Dalam bahasa Arabnya yaitu menahan diri. Dalam arti menahan diri ini secara luas ya, bukan menahan diri dalam arti kita menawan diri dari makan dan minum, tetapi juga banyak yang bisa disampaikan atau bisa dijelaskan dalam arti menahan diri ini ya. Kalau yang menahan diri secara di dalam bulan puasa ini sudah terbiasa bahwa menahan diri ini tidak lepas dari makan dan minum gitu kan ya. Nah, terlepas juga dari itu, ada dalam arti dari menahan diri ini yaitu menahan dari salah satunya tentang bagaimana kita menahan emosi ya, hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita bisa menahan lapar, diantaranya makan dan minum, tetapi kita tidak bisa menahan diri, yaitu dengan emosi. Emosi itu diantaranya marah, kemudian sakit hati gitu kan, kemudian membalas dari orang yang mencederai kita. Nah, itu salah satu dari bagaimana kita menahan diri dari hikmah puasa itu sendiri ya. Jadi jangan sampai ketika memang sekarang kita bulan puasa, wah kita harus menahan diri nih dari makan dan minum, tidak ya. Kita harus menahan diri secara yang saya sampaikan tadi ya. Ketika ada orang yang mengejek, ketika ada orang yang ini, kita harus sabar ya. Nah, dalam arti dari sabar itu yang saya sampaikan benar-benar ujian yang harus kita tahan, sehingga jangan sampai kita bisa menahan nafsu, kita bisa menahan lapar dan haus, tetapi tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah, ini yang harus kita hindari gitu kan ya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yaitu ayat 153 yang artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar gitu kan ya. Jadi jangan takut bahwa kita misalkan sabar, bahwa ketika kita sabar Allah tidak akan menolong, Allah tidak akan membantu ya. Insya Allah Allah akan membantu. Kemudian juga dengan hal-hal yang kita tidak ketahui gitu. Allah itu maha segalanya, Allah itu maha adil, Allah itu segala-gala sesuatunya. Sehingga kita jangan takut bahwa Allah tidak akan membantunya. Ketika dia ngomongin orang lain, kita tinggal gini aja, mudah-mudahan dia sadar bahwa ucapan itu salah. Kemudian kita misalkan menghadik kita dengan bahasa yang tidak sopan, dengan bahasa binatang, kita sabar. Kita tinggal doakan aja, mudah-mudahan kalimat itu tidak keluar lagi dari apa yang dia sampaikan. Nah, di sini bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu, menahan diri gitu kan ya, dalam arti tadi sabar. Ini benar-benar ujian yang memang sulit ya, sulit kita hindari. Karena sabar ini tidak bisa begitu saja, istilahnya instan kita bisa ya. Kita bisa tidak. Itu harus melalui proses sabar itu. Kita juga harus bisa bagaimana kita meyakini gitu kan ya, meyakini bahwa Allah segala-galanya, bahwa Allah akan segala membantu. Makanya ya, untuk mencapai sabar itu, prosesnya itu kita harus belajar dengan bagaimana kita mendirikan sholat di awal waktu ya. Jadi ketika Allahu Akbar, nah, semua kegiatan itu harus kita hentikan. Karena apa? Kalau kita tidak hentikan, berarti kalau kita itu berani terhadap Allah. Ya, kalau kita berhentikan, berarti kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu kan segala-galanya. Tinggalkan segala kegiatan, tinggalkan segala urusan, laksanakan sholat di awal waktu. Itu yang paling bagus.
Karena milik rezeki itu tidak akan hilang, milik rezeki itu tidak akan tertukar, ya. Sehingga kita dengan ikhlas laksanakan dulu sholat di awal waktu, ya. Selain itu kita juga setelah sholat jangan terburu-buru gitu kan ya. Wah, takut nih nanti ketika buka puasa itu kehabisan makanannya sama kakak, sama saudara, sama adik. Jangan, ya. Kita sabar aja dulu, berdoa dulu gitu kan ya. Membaca doa puasa, doa buka puasa. Kemudian juga selepas itu juga kita nanti buka puasa ya. Kemudian buka puasa biasanya dengan yang manis-manis gitu kan ya, atau dengan air hangat gitu kan. Nah, hal yang ini yang harus kita lakukan, hal ini yang harus kita laksanakan. Tapi jangan lupa juga bahwa menahan sabar itu bukan hanya dengan sholat ya. Kita juga harus misalkan dengan sering membaca Al-Quran. Selain itu juga apa yang harus bisa kita lakukan? Kita bersedekah ya. Biasanya dikatakan bahwa senyuman itu juga menjadikan sedekah. Ya jangan senyum aja, karena kalau senyum kalau kita senyum terus-terusan sendiri, yang lain melihatnya dikiranya kita tidak waras gitu. Tidak juga gitu kan. Apa arti senyum itu? Senyum itu memberikan satu kebahagiaan kepada orang, ya, kepada orang lain. Senyum, kemudian menyapa, itu juga ibadah. Nah, ibadah-ibadah dan sedekah yang harus kita laksanakan itu akan menginikan kita dari hal ujian-ujian yang kita ketahui. Nah, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ibu bapak guru, muslimin, muslimat dapat mengambil hikmah dari arti sabar ini ya. Kita jangan takut, wah sabar mah dileyak atau ditindas sama orang lain, tidak. Allah itu akan mengatakan bahwa segala sesuatu orang yang sabar akan diberikan pahala yang berlebih dari hal yang lain. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan. Kemudian juga ketika nanti berbuka puasa, saya menyampaikan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan di hari besok kita tetap sehat, kita tetap bugar untuk menjalankan ibadah puasa. Apakah itu 29 hari atau 30 hari kita laksanakan dengan lancar, dengan sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.